Jadi ini proses onboarding yang lagi dilakukan oleh Kelvin. Tidak perlu menunggu sampai cetakan yang pertama selesai dulu, tapi operator bisa langsung lanjut ke bahan berikutnya. Jadi di belakang ini udah sambil lanjut loading bahan. Ini yang kita sebut sebagai hot loading, di mana ini mempercepat proses kerja daripada operator. Ya. Di sini mungkin ada yang mau coba, mau loading bahan, silakan. Mas Aldo mau bantu loading bahan, silakan Mas. Perempuan juga bisa. Jadi ada salah satu pemain printing yang operatornya perempuan menggunakan mesin R530 karena memang mesinnya sangat simpel. Siapa yang mau jadi volunteer untuk load bahan berikutnya? Terima kasih Bu Cindy. Ya, oke. Ya. Jadi seolah-olah ibu jadi operatornya, dimulai dari awal. And our latest ink is different from other technology. You can see the softness and we not do the thermoforming. Our ink also can do. And our ink is quite clear and respect the surface. So it means if you print a room and have the surface design, it will also respect the surface. And the quality you can see and you can fold it and you can try. But this is uncoated in power. Jadi bisa diprintul, bisa langsung di tintanya, nggak usah dikasih tulisan kecil. Kalau ini kan kita Other same thing that the quality, if it's high, the quality is not sharp also. The longer shortage of the printing. Then material different thickness, the one that high, good quality, the one that is very low and far away from printed, the quality will be a little bit. But the can pin, but the quality you can get the highest chip, the sharpest. Jadi ada pertanyaan, mungkin mewakili teman-teman juga yang ada di sini. Pertanyaan pertama, kalau yang dimasukkan ketinggian bahannya berbeda, apakah bisa? Kita tidak menyarankan karena printhead itu membaca permukaan yang tertinggi. Jadi kalau dimasukkan yang satu ketebalannya 3 mili, yang satu ketebalannya 5 mili, dia akan membaca posisi printhead tertinggi, yaitu 5 mili. Kemudian pertanyaan kedua, jika ketebalannya sama-sama 5 mili, tapi bahannya berbeda, mungkin yang satu infraboard, yang satu PVC board, atau yang satu foam board. Jawabannya bisa. Namun, jika menggunakan profil yang berbeda, kita tidak menyarankan. Tapi jika dia menggunakan profil yang sama, misalnya kayak infraboard atau foam board, biasanya menggunakan profil yang sama karena kan permukaannya sama-sama putih, itu masih nggak apa-apa. Tapi jika profilnya berbeda, apalagi warna bahannya juga berbeda, kita nggak sarankan. Supaya bisa lebih maksimal hasilnya, baiknya menggunakan print mode atau profil sesuai bahan yang di loading ke mesin. Untuk ketebalan bahan yang bisa di load di mesin maksimal di 5 cm. Ketebalan bahan sampai dengan 5 cm. Semua bahan-bahan yang bentuknya rigid seperti yang tadi kita sudah lihat di atas.
Dan yang kembali diingat mengenai tinta latex, jadi tinta latex ini semi menyerap ke bahan, tidak menutupi permukaan bahan. Jadi kalau misalnya di print di MDF, di kayu, tetap tekstur daripada kayu atau misalnya di wallpaper yang bertekstur, tekstur daripada wallpapernya itu tidak akan hilang. Jadi akan ada original tekstur daripada bahan tersebut. Oke, Bu Siti akan bantu untuk loading, mau portrait, mau landscape, terserah dari Bu Siti mau loadnya seperti apa. Yes. Oke, ketika lampunya kedip-kedip, artinya pekerjaannya sedang dikirim ke mesin, mesinnya lagi memproses, lagi mengukur ketinggian bahannya. Jadi nanti operator tidak perlu manual menggunakan sigmat untuk mengukur ketebalan bahan dan manual dimasukkan ke mesin. Seperti tadi Christian sudah jelaskan, ketebalannya sudah otomatis diinput 5 mili, lebarnya sesuai dengan bahan. Operator hanya perlu memasukkan panjang bahan ke belakang. Salah satu kelebihan dari latex adalah tinta latex itu tidak berbau, odorless, sama sekali tidak berbau. Jadi kalau dipakai untuk window graphic, wallpaper, interior, dekor, tidak perlu takut ada bau-bau tertentu yang mungkin mengganggu penciuman seperti itu. Kemudian HP latex sendiri juga sudah disertai dengan beberapa sertifikat sustainability seperti Eco Green, Green Guard. Jadi misalnya bapak-bapak punya job-job tertentu yang require untuk sertifikat ramah lingkungan, nanti tinggal minta sama Gading Murni. Full landscape model. Ada juga Pak. Ada juga. Kalau bahasa suka metal metalnya. I don't know. You tell them. Gampang banget ya Bu. That's why I say the easiest type. Ya, mesin hybrid yang mudah untuk mengoperasikan. Bahkan copot pasang tabelnya ini kurang dari 1 menit. Saya sendiri pernah praktek. Nanti Bu Siti bantu copot pasang tabelnya ya Bu. Mohon maaf ya Bu, disuruh Arwan mau dibawa pulang Pak. Muat kan Bu, tempatnya kecil kok mesinnya. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada masalah. Karena tadi ada satu landscape. Jadi tadi pertanyaannya apakah kalau panjang medianya berbeda itu tidak masalah karena panjangnya kita masukkan manual. Jadi yang satu panjang 30 cm, yang panjang 50 cm itu nanti Bapak tinggal input manual. Yang penting lebarnya sama ketebalannya sudah dibaca oleh mesin. Seperti itu. Jadi ini cukup membantu untuk retail yang mungkin kerjaannya nggak terlalu banyak ya Pak, 1212, terus bahannya berbeda, ukurannya berbeda, itu tetap bisa di print bersamaan.
ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau printnya dibalik, bolak-balik. Bagaimana? Mau printnya dua sisi? Oke, print double side. Setelah ini Pak, kita praktekkan print ulang balik. Pak Cahyo, mungkin ada yang mau ditanya Pak? Ayo Bin, tanyanya Vino. Cetak bolak-balik kan bisa. Bisa. Dan yang pasti kalau nyetak ini sudah pasti diterima sama kapal angkat. Nggak ada bending-bending, nggak ada ruwet-ruwet, ini kok tipis, terbang tipis, apa yang mana langsung jadi. Dan kita terima order, ngasih order, gampang, dapat, enak tidur. Dari beberapa hasil tes print ya Pak, tambahan biasanya dari warna awal customer tuh nggak terlalu jauh larinya. Jadi pada saat operator mau berwarna tertentu, toleransinya nggak terlalu jauh. Kita print menggunakan generic profile atau apa adanya file, itu nggak terlalu jauh lari dari acuan warna. This one also can do ICC by himself. This one no problem, calibration. Konsistensi. Kalau konsistensi kan? Kalau konsistensi. Kalau konsistensi. Ada satu fitur tambahan lagi yang sangat membantu untuk operator. Jadi ada kalibrasi otomatis yang bisa di-set pakai timer. Nah, karena setiap pagi itu kan mesin pasti harus dikalibrasi supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, cuma biasanya operator agak males karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi bisa di-set timer sama seperti kita kalau set timer AC ya di rumah, Bapak Ibu mau pulang jam 6, rumahnya udah adem. Di set timer AC-nya nyala di jam 4. Nah, kalibrasinya pun bisa di-set seperti itu. Jadi misalnya shift-nya masuk jam 8, bisa di-set kalibrasinya di jam 7. Jadi ketika operator datang, dia udah nggak usah nungguin kalibrasi mesin lagi. Pas dia sampai, mesinnya sudah ready. Ada fitur-fitur yang sangat memudahkan sekali, otomatisasi, jadi mengurangi waktu tunggu. Bahkan di beberapa customer, kita semua tahu ya kalau misalnya print putih itu kan pasti speednya berkurang. Mereka biasanya load bahan full 50 meter, kemudian masukkan filenya ke mesin, habis itu ditinggal pulang. Jadi nggak usah bayar operator dulu. Nah, untuk kontrolnya tadi menggunakan print OS yang di atas. Sudah berapa banyak file yang dicetak atau sisa tinta di mesin, jadi operator atau manajer produksi bisa bantu kontrol dari print OS. Kemudian kalau cetak di latex nggak ada waktu tunggu atau resting time seperti kita mau cetak di stiker untuk branding, biasanya ditunggu dulu 6 sampai 12 jam supaya tintanya benar-benar kering. Kalau di latex instan dry, jadi selesai keluar dari mesin bisa langsung dibawa sama tukang pasang, bisa langsung dipasang, nggak usah ada resting time-nya dulu. Sekarang kita bisa bolak-balik. Untuk vakumnya ada total 16 zona vakum yang otomatis mendeteksi di mana bahan berada. Jadi operator nggak usah set manual, oh bahannya di pojok kanan berarti vakum zona yang dinyalakan zona 1. Bahannya ada di kanan dan kiri yang dinyalakan zona 1 dan 2. Tapi di sini vakum zone-nya automatic detection, di mana bahan itu berada, dia akan otomatis nyala vakumnya. Ketika bahannya sudah meninggalkan area vakum zone-nya akan otomatis mati. Nah, tadi kalau ada yang aware, ada bunyi kretek itu bunyi vakumnya, dia lagi bekerja untuk menyedot bahannya.
kalau Bapak Ibu mau lihat tintanya latex seperti apa, ada di sini. Jadi ini bukan susu kedelai atau ini susu sapi murni, bukan ya Bapak Ibu. Ini adalah tinta latex. Makanya kenapa tinta latex itu sangat ramah lingkungan, tidak berbau, tidak mengandung zat berbahaya, karena 70% komposisi tinta latex adalah air. Sisanya 40% adalah pigmen dan latexnya sendiri. Nah ini tintanya seperti ini, ada cyan, magenta, black. Ini sebenarnya endapan putihnya tuh sebenarnya udah turun nih, cuman kemarin ada yang iseng dikocok-kocok lagi. Jadi kalau endapannya sudah turun, atasnya ini lama-lama akan agak bening, seperti air. Gitu. Nah biasanya buat pemain printing nih yang paling ditakutkan tuh kalau punya mesin dengan tinta putih itu adalah tintanya mudah clogging atau print headnya mudah clogging, terutama kalau libur. Nah kalau dengan HP Latex, Bapak Ibu nggak usah takut karena kita punya namanya chamber. Jadi setiap mesin datang dengan dummy printhead warna putih. Jadi ketika Bapak Ibu tidak punya kerjaan putih, printhead putihnya tinggal dicabut, dimasukkan ke chamber. Dummy printhead bohong-bohongannya dimasukkan ke dalam cartridge. Jadi supaya pada saat print tidak ada tinta putih yang keluar dan kelembapan daripada printheadnya tetap terjaga. Karena di sini ada automatic circulation yang terus jalan supaya tinta putihnya ini nggak clogging. Jadi seperti kemarin libur lebaran 2 minggu, 3 minggu itu nggak perlu takut. Nanti begitu sudah masuk kerja lagi setelah libur panjang, tinggal lakukan daily cleaning. Jadi mencegah tinta putihnya clogging karena di sini ada automatic circulation. Yang penting selama liburan mesinnya tetap terkoneksi dengan listrik. Konsumsi listriknya pada saat idle sangat kecil sekali. Sekitar 50 watt untuk standby modenya 50 watt. Yang penting dia ada daya untuk automatic circulation tadi. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut printheadnya cepat kering. Untuk rigidnya kecepatannya kurang lebih 6 lembar board ukuran 1,2 kali 2,4 per jam. Karena tinta latex ini mengandung lebih banyak air, jadi teknologi mesinnya menggunakan panas untuk menghilangkan airnya. Jadi airnya tuh diuapkan, jadi airnya hilang, yang tersisa hanya pigmen warnanya saja. Nah, generasi latex yang terbaru yang paling signifikan upgrade itu adalah di panas. Jadi panasnya ini sekarang udah lebih rendah suhunya, Bu. Kalau dulu di generasi ketiga rata-rata suhu yang dibutuhkan di atas 100 derajat. Jadi agak lebih sensitif terhadap bahan rigid. Di seri yang terbaru bahkan di beberapa bahan rigid
kita bisa pakai di suhu 80 derajat saja sudah cukup. Gitu. Jadi dengan suhu yang lebih rendah, bahan juga nggak lebih cepat naik. Misalnya kayak di UV kan di curingnya pakai lampu UV, ada kemungkinan kena overheat, bahannya naik. Nah kalau udah sekali nabrak kan lumayan ya Pak harga preheatnya ya. Kalau di sini amit-amit kalau sampai nabrak dan harus ganti preheat, karena preheatnya consumable, thermal head, jadi harganya jauh lebih murah. Satu preheat tadi kurang lebih 2 juta rupiah. Jadi kalau sampai nabrak, cost yang dikeluarkannya nggak sesakit hati kalau harus bayar satu preheat puluhan juta. Di sini butuh 1 orang volunteer untuk kita jalanin roll to roll, karena nanti ada satu magic, ada buku bantuan untuk bisa bikin satu magic. Matias bersedia kembali. Oke, yang mau bawa pulang sampel silakan, yang di atas juga bisa diambil. Ini hasil dari nampas. Sumbangannya harus ada Pak. Ya. Minimal di 25. Jadi sama seperti mesin A3, sama seperti UV dari sendiri kan juga harus pertimbangan yang tinggi. Inilah suhu AC kamar tidur lah 325. Sebenarnya ini agak panas kurang lama nih. Boleh ada 1 orang volunteer mungkin. Bu Cindy boleh bantu copotin mejanya Bu. Cuma buat ngebuktiin loh mejanya tuh enteng gitu. Dicetek. Oh yes. Ada shopping, tarik. Ini. Iya, ditarik. Yang Iya. Nah, langsung kembali menjadi mesin roll. Makasih Ibu. Pak Iwan, utang banyak saya Diskon 50%. Sudah buka omongan. Oke, boleh 1 orang untuk bantu loading media. Jadi kita akan loading medianya miring, karena biasanya operator itu membetulkan posisi media. Seandainya bahan yang di loading posisinya miring. Jadi mana yang tadi mau bantuin surat? Cobain deh. Anggap aja Bapak udah lembur 3 hari Pak. Jadi Bapak ngantuk gitu ya. Jadi taruh bahannya, ya udahlah yang penting nempel. Silakan Pak. Oke, so first we need to choose. Oke, pertama tadi kan modelnya model karet atau rigid. Sekarang kita ubah dulu ke model roll. Kita cek Pak. Oke, kita tunggu sampai lampunya selesai. Jangan lupa ya Pak, mau dengan lupa ditaruh miring mungkin aja Pak. Oke, lebih miring lagi Pak. Oke, nah ini posisi bahannya miring ya. Habis mabuk. Ini kalau gitu gimana ini? Pencet. Nanti ada protokol jadi apa gitu ya Pak? Ini ada ditarik teman, tadi bunyi truk tadi, sensornya lagi bekerja, membaca posisi bahan, ditarik dulu ke depan, nanti dulu lagi ke belakang. Tadi kan miring tuh. Jadi ada proses 2 kali proses fixing the skew, pembetulan posisi yang
nggak perlu takut kalau nanti loadingnya miring-miring, mesinnya udah ada di Udah mulai paham ya? Udah mulai paham ya? You can try to send a job. Oke, sekarang ceritanya mau Vin, coba Vin. Semangat Vin. itu oleh mesin 1, berapa Pak? Mungkin bisa diinfokan? 150. Gampang ya Pak ya? Mesinnya tadi pokok dulu Pak. Dah, Bapak boleh lanjut ngopi lagi Pak, tinggal aja mesinnya. Gak usah takut nabrak Pak. Thank you. Oke. Sambil menunggu mesinnya mencetak, ini berapa tas? Komunitas? Oke, ini kita jalan di 12 tas. High quality.